Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penerapan DFS pada solusi permainan pairs untuk mata kuliah Matematika Diskret. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Azizul Hakim dengan NIM J0404231018 dari Prodi Teknologi Rekayasa Komputer kelas praktikum A1. Saya mulai dari algoritma pencarian dulu. Algoritma pencarian adalah serangkaian langkah atau prosedur yang dirancang untuk menemukan atau mencari informasi tertentu dalam struktur data seperti graf, pohon, atau array. Tujuan dari algoritma pencarian adalah untuk menemukan elemen tertentu yang memenuhi kriteria pencarian yang ditetapkan. Algoritma pencarian dapat beragam, tergantung pada jenis masalah yang dihadapi dan struktur data yang digunakan. Beberapa algoritma pencarian terkenal termasuk DFS, Depth First Search, kemudian Breadth First Search, habis itu ada algoritma A-star, Dijkstra algorithm, dan sebagainya. Setiap algoritma pencarian memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahannya sendiri-sendiri. Sehingga pemilihan algoritma yang tepat sangat bergantung pada sifat masalah yang ingin diselesaikan dan batasan yang ada. Nah, karena materinya mengenai DFS, apa sih yang dimaksud dengan DFS? Depth First Search atau DFS adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan jalur melalui sebuah struktur data seperti graf atau pohon. Pendekatan ini menelusuri struktur data secara vertikal sebelum beralih ke cabang yang lainnya. Saat DFS itu dilaksanakan, sebuah simpul awal dipilih sebagai titik awal penelusuran. Kemudian dilakukan pencarian ke dalamnya sejauh mungkin sampai tidak ada lagi simpul yang bisa dijelajahi. DFS menandai setiap simpul yang telah dikunjungi sehingga menghindari jalan yang telah dilalui sebelumnya untuk menghindari siklus yang tidak terbatas. Oke, cara kerja dari Depth First Search. Depth First Search dimulai dengan memilih simpul awal, seperti yang saya bilang tadi, sebagai titik awal penelusuran. Kemudian secara rekursif, menjelajahi setiap simpul yang terhubung ke simpul awal. Proses ini terus berlanjut dengan mengunjungi simpul-simpul tetangga yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Dan jika semua simpul terhubung telah dikunjungi atau tidak ada lagi simpul tetangga yang bisa sisa, DFS akan mundur ke simpul sebelumnya dalam proses tersebut yang dinamakan backtracking. Penandaan digunakan untuk menghindari siklus yang tidak terbatas, dan DFS berlanjut hingga semua simpul terhubung telah dikunjungi atau sampai kriteria berhenti terpenuhi. Setelah selesai, DFS akan menghasilkan jalur atau informasi yang dicari dalam struktur data. Nah, untuk penerapannya, sebelumnya saya akan menjelaskan game pairs-nya itu terlebih dahulu. Permainan pairs ini merupakan permainan yang terdiri dari beberapa kartu yang bergambar. Gambar pada kartu-kartu tersebut berlainan jenisnya. Satu jenis gambar terdapat dua buah kartu, sehingga kartu-kartu tersebut dari beberapa pasang gambar, terdiri dari beberapa pasang gambar. Pada permainan pairs ini, kartu-kartu yang ada berjumlah genap, sehingga kartu-kartu itu pasti ada gambar yang menjadi pasangannya. Kemudian, pada awal permainan kartu-kartu tersebut disusun membentuk suatu matriks. Kartu-kartu itu diletakkan dalam keadaan tertutup. Pemain harus memilih dua buah kartu yang ingin dibuka. Jika gambar yang jika gambar kedua kartu tersebut tidak sama, maka kartu tersebut ditutup kembali dan diletakkan ke tempat semula. Jika gambar yang dipilih dari dua kartu tersebut sama, maka kedua kartu tersebut harus dibiarkan terbuka. Hal ini dilakukan terus hingga pemain telah berhasil menemukan kartu-kartu yang sepasang dan semua kartu telah terbuka. Berikutnya adalah implementasinya DFS pada permainan pairs ini. Algoritma DFS dapat digunakan untuk mencari solusi pada permainan pairs. Penggunaan algoritma ini dilakukan secara mendalam. Hal ini terlihat pada pencarian pasangan dari kartu sampai seluruh kartu telah diperiksa semua kesamaannya. Kemudian baru dilanjut dengan kartu yang berikutnya.
Batasan pada permainan pairs ini adalah permainan ini selalu mempunyai solusi dan hanya ada satu solusi, karena satu gambar hanya memiliki satu pasangan. Setiap gambar yang ada pasti memiliki satu pasangan lainnya. Di sini saya berasumsi yang menjadi pemain adalah komputer. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan skema dari implementasi DFS ini pada pencarian solusi permainan pairs sebagai berikut. Yang pertama, membuka dua buah kartu. Berikutnya, periksa apakah kedua gambar kartu tersebut mempunyai gambar yang sama. Setelah itu, jika gambar dua kartu tidak sama, maka tutup kembali dua kartu tersebut. Kemudian buka kartu kartu selanjutnya. Jika sama, biarkan kartu tersebut terbuka. Setelah itu, cek kartu berikutnya. Apakah sudah terbuka atau tidak? Jika masih tertutup, maka lakukanlah kembali langkah A, dan jika sudah terbuka, lanjut dengan kartu berikutnya. Kemudian lakukan lagi langkah A. Apabila telah ditemukan gambar yang sama dari kartu yang pertama, kartu tersebut dibiarkan terbuka. Kemudian pemain melanjutkan membuka kartu kedua atau kartu berikutnya. Habis itu, langkah terakhir, algoritma DFS akan selesai jika sudah mencapai kartu terakhir dan seluruh kartu telah terbuka. Nah, untuk kesimpulan dari penerapan depth first search ini adalah penerapan DFS dalam solusi permainan pairs menawarkan pendekatan yang sangat efisien dan sistematis dalam mengeksplorasi berbagai strategi dan memilih langkah terbaik dari banyak kemungkinan. Meskipun DFS dapat menemukan solusi yang optimal, kompleksitas waktu merupakan tantangan yang perlu diperhatikan, yang dapat diatasi melalui penggunaan variasi DFS atau teknik evaluasi solusi yang cermat. Dengan demikian, DFS dapat memberikan pendekatan yang kokoh dalam menangani permainan pairs dan dapat diaplikasikan secara luas dalam berbagai konteks permainan lainnya yang memerlukan analisis serupa. Berikut untuk sumber referensi yang saya ambil untuk praktikum kali ini. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kelebihan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.